wasaniyatu al-qidam. Adapun sifat wajib Allah yang kedua yaitu sifat qidam. Wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala ghairu masbuqin bi'adami. Adapun pengertian sifat qidam yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ghairu masbuqin bi'adami, yaitu adanya tidak didahului dengan tidak ada. Wal muradu al-qidamu dzatiyu, yang dimaksud di sini yaitu qidam dzati. Wa huwa la awwala li wujudihi, yaitu tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Wa yastahilu alaihi al-hudusu, dan mustahil atas Allah al-hudusu oleh baru, yakni adanya permulaan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang mulia, selepas kita sholat subuh berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita rangkaian ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan kajian tauhid pada memasuki sifat yang kedua. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakni. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah, apakah sholat, puasa atau hal lainnya, sebetulnya kalau berbicara hakikatnya adalah mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat hanya 20. Dari 20 sifat itu yang nomor 2-nya adalah qidam. Apa itu qidam? Qidam ini bahasa Arab. Kalau bahasa Melayunya sedia. Apa itu sedia? Sedia itu bahasa Indonesianya dahulu. Apa itu dahulu? Artinya adanya tidak bermulaan. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan ada yang tidak berpermulaan.
menerima kalau sekiranya Allah itu adanya berpermulaan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat tidak, sedari dulu sudah ada. Kalau kita sekarang ini adakah kita? Sekarang ada. Dulunya tidak ada. Tidak ada. Sejak kapan kita ada? Sejak dilahirkan. Di perut ibu kita dulu ada nggak? Ada. Hah? Di perut ibu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita enggak lahir dari perut ibu, dari pohon pisang. Enggak. Sejak kapan kita ada? Sejak dilahirkan. Berarti di dalam perut ini enggak ada. Ada. Hah? Ada. Ada. Berarti bukan sejak dilahirkan. Sejak dikandung. Oh iya, sejak di kandungan. Sejak di kandungan diri kita sudah dikata ada. Kita cuma belum kelihatan, tapi ada. Ada kita. Nah itu mulai kita disebut ada. Berarti dulunya kita tidak ada. Kenapa kita dulunya tidak ada? Karena belum diciptakan. Karena belum diciptakan. Kenapa kita belum diciptakan? Belum saatnya diciptakan. Belum saatnya diciptakan. Kenapa kita belum saatnya diciptakan? Kalau masih ditanya berarti bukan apa? Baik, bukan jawabannya. Kenapa kita dulunya tidak? Karena belum dikehendaki sama Allah. Karena belum dikehendaki Allah. Kenapa kita belum dikehendaki? Tidak tahu. Jelaskan. Kenapa kita dulunya tidak? Kita tidak boleh keluar ngaji dari bab. Kenapa kita dulunya tidak ada? Karena kita tidak punya idam. Kita enggak punya sifat kita. Yang punya sifat idamlah yang sedari dulu ada. Kalau kenapa kita dulunya tidak ada? Karena kita tidak punya sifat kita. Kenapa kita tidak punya sifat kita? Karena kita bukan Tuhan. Sebab ini lagi ngaji sifat Tuhan. Pastikan selain Tuhan kagak bakalan punya. Tidak ada siapapun yang punya kita kecuali Tuhan saja. Dan Tuhan itu namanya Allah. Allah doang yang punya kita. Selain Allah pastikan tidak punya kita, termasuk kita. Maka kita ini sekarang boleh dikata ada, tapi jujur dulunya tidak. Begitu. Kita doang yang semodel kita, termasuk Yesus. Yesus dulunya enggak ada. Yesus sama emaknya duluan siapa kira-kira?
emaknya. Siapa namanya emaknya? Siti Maria. Nama Yesus baru, begitu, baru, enggak punya kidam. Kalau enggak punya kidam berarti Yesus bukan. Iya, emaknya sama kakeknya Yesus duluan siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya namanya? Di kakeknya namanya siapa? Imron. Yesus sama neneknya duluan neneknya. Duluan neneknya duluan Yesus. Iya neneknya. Siapa neneknya namanya? Iya Pak Imron. Bu Imron. Begitu. Namanya Hana, Siti Hana. Maka Yesus, emaknya, kakeknya, neneknya, omnya siapa namanya? Zakaria. Ini surat disebut Ali Imran, keluarga besar Imran. Begitu. Itu begitu. Udah disebut jodohnya aja keluarga Imran, itu anak Tuhan kan yang kagak kakak. Jodohnya aja udah dikasih jodoh anak cucu. Iya, udah dibilang suratnya namanya Ali ini. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Udah punya kidam. Udah begitu. Karena kidam itu adanya sedari dulu sudah. Begitu. Kita Yesus itu namanya temporer ya kayak begitu. Artinya pada hakikatnya baru juga. Contoh kita sama bapak kita duluan siapa? Bapak kita, berarti bapak kita kidam, kita baru. Lebih baik bapak kita sama kakek kita duluan kakek, berarti kakek kita, bapak kita baru. Enggak mungkin baru juga, kidam juga. Sebenarnya dia bukannya kidam. Kalau dikata kidam, ini karena relatif, mau dibandingin sama mana. Begitu, komputer Pentium 3 sama 4, Pentium 4, maka pastikan Pentium 3 kidam. Dulu Pentium 4 baru foto, tapi Pentium 3 sama 2 pastikan yang 2 kidam, yang 3 ini baru. Enggak mungkin sesuatu baru juga kidam juga. Hakikatnya baru, tergantung mau dibandingin nama mana. Ini kalau yang kayak begini namanya kidamnya dibatasi waktu. Yang kayak begini bukan kidam dati namanya, disebutnya kidam zamani. Dahulunya secara waktu, tapi hakikatnya mah baru. Mustahil Allah tuh baru. Kalau mustahil buat Allah baru, berarti sifat kita itu baru bukan buat Allah. Kalau baru bukan buat Allah, berarti baru buat kita. Kita ini namanya disebut makhluk baru. Kalau dikata baru-baru itu bahasa Indonesianya adanya bermulaan, adanya didahului dengan tidak ada. Sesuatu yang adanya didahului dengan tidak ada, itu bahasa Indonesia resminya baru. Begitu, baru. Jadi baru itu adalah sesuatu yang adanya didahului dengan tidak. Ini baru. Itu kita orang, biar gampang.
Kita ini namanya bahasa Arabnya hadis, bentuk jamaknya hawadis, mukhalafah lil hawadis. Kita nimbang makhluk yang ada didahului dengan kita. Jadi dulunya kita tidak ada, maka kita disebutlah hadis atau sifatnya udus, baru. Mana dalilnya? Sebetulnya sifat kidamnya Allah tidak perlu dalil. Sebetulnya sifat kidamnya Allah tidak butuh kepada dalil. Mau orang sedunia itu percaya ke, mau kagak ke, tetap saja kidam itu sifat Allah. Allah itu tetap saja bersifat kidam. Lah, dalil ini buat apa? Dalil ini oleh karena si muslim imannya tidak sempurna bila tidak disokong oleh dalil dan bukti, maka perlu didukung oleh dalil dan bukti agar supaya imannya si muslim itu benar-benar dan yakin. Dalil itu ada dua. Ada dalil akli, ada dalil naqli. Dalil akli artinya dalil menurut logika sehat. Dalil naqli berarti dalil menurut Quran dan hadis. Mana dalil aklinya bahwa manusia ini tidak punya kidam, bahwa Allah bersifat kidam? Mana dalilnya? Sebab kalau sekiranya Allah itu tidak punya kidam, berarti Allah baru. Sebab tidak ada alternatif lain antara baru dan kidam. Setiap yang punya kidam pastikan tidak baru. Setiap yang baru pastikan tidak punya kidam. Pemahamannya begitu. Kalau sekiranya Allah itu tidak punya kidam, maka pastikan Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, berarti sama dengan kita. Kita ini baru. Kalau sama dengan kita, berarti Allah itu lemah. Begitu. Karena yang namanya baru pasti sifat dasarnya lemah. Kita ini makhluk lemah. Makhluk lemah. Jadi makhluk lemah. Kalau lemah itu kata orang Jawa tanah. Begitu ya? Begitu lemah. Jadi kita ini makhluk tanah. Begitu. Kalau makhluk tanah yang hidupnya rese, gitu, jahil mulu, ngata-ngatain mulu, nyalain orang mulu, patut diduga jangan-jangan asalnya dari tanah sengketa. Iya. Sebab hidupnya rese. Kita yang bermasalah tanah. Iya begitu. Kita ini makhluk lemah. Dari mana tandanya kita lemah? Banyak sekali hajat-hajat, kepengenan-kepengenan di
dalam hati yang enggak berhasil. Kita ini yang hadir nih punya keinginan enggak? Punya. Banyak apa dikit? Banyak. Yang udah hasil sama yang belum. Banyak yang mana kira-kira? Yang belum. Yang belum. Yang udah sama yang belum, banyak yang mana? Yang belum. Banyak yang belum. Begitu. Itu menunjukkan lemah. Begitu. Menunjukkan lemah. Semua kita pengen kaya raya. Sampai ada orang takut miskin. Kita bilang ente takut miskin udah kaya belum? Belum lah, belum ngalamin kaya takut miskin. Begitu. Ngapain? Begitu kalau orang udah ngalamin kaya baru dah belajar takut miskin. Ngalamin kaya belum? Udah takut aja orang miskin. Kalau udah ngalamin baru dah. Begitu. Kita ini termasuk makhluk lemah. Dari mana kita paham bahwa kita makhluk lemah? Tandanya banyak hajat-hajat di hati kita yang tidak berhasil, yang belum berhasil. Contoh, semua kita pengen kaya. Tidak ada orang yang enggak pengen kaya. Saya mau miskin aja dah. Ada nggak yang begitu? Yang ngaji aja dulu dah. Ada nggak yang begitu? Ada. Enggak. Tuh begitu. Pengen kaya. Begitu. Tapi kalau ditanya udah kaya belum? Belum. Belum kaya. Begitu. Belum kaya. Begitu. Itu begitu. Ini menunjukkan bahwa kita makhluk lemah. Banyak bukti-bukti bahwa kita ini makhluk lemah karena kita enggak punya kita. Banyak orang masuk rumah sakit padahal semua orang pengen sehat. Begitu. Bahkan dokter sendiri yang ngobatin kalau mau diteliti udah banyak juga masuk di TPU Jomblo. Ada enggak? Banyak. Banyak. Itu menunjukkan dia lemah. Kenapa dia lemah? Sebab dia tidak punya kita. Yang punya kita begitu. Makanya kita tidak ngerti sama gambar-gambar. Masa pakai cangcut doang? Kan yang kagak-kagak. Tuhan nama kita kayaan. Kita bukan cangcut doang, baju juga banyak. Banyak nggak baju? Lemah. Begitu. Kita mau minta baju dia pakai baju kan bingung juga. Ya kan? Repot. Nah ini dia dipikir sesuatu yang sederhana. Akal Allah beri sama kita. Jadi mustahil buat Allah itu bersifat baru. Sehingga kalau buat Allah mustahil berarti baru sifat dasar kita. Kita ini namanya makhluk baru, makhluk yang diciptakan, makhluk yang adanya didahului dengan tidak ada. Kita tahu adanya kita, tapi kita tidak tahu sejak kapan kita tidak ada. Enggak jelas. Tapi jangan ditanya sejak kapan kita tidak ada. Yang ditanya sejak kapan ada. Itu pertanyaan buat kita. Begitu. Karena itu kalau kita paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat tidak. Kalau kita ngerti Allah itu sedari dulu sudah ada, sebab adanya tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan kita baru adanya terikat oleh ruang dan waktu, kita baru
kita ngukur, berarti kita dulunya kagak ada. Kalau dulunya kita kagak ada, berarti ada yang ngadain kita. Betul? Yang ngadain kita bukan ibu bapak kita, bukan. Kalau yang ngadain kita ibu bapak kita, otomatis setiap orang menikah pastikan punya anak. Begitu kan? Iya, kalau bahasa setiap yang ngadain kita ibu bapak, berarti yang menikah tuh pasti punya anak. Padahal faktanya berapa banyak orang yang menikah yang pengen punya anak, sampai piara anak tetangga. Begitu doa di Mekah berapa kali umroh dijabah sama Allah, salah doa. Tuhan beri kami anak dua, pulang umroh akhirnya tetangganya enggak bisa biayain rumah sakit dan ngurus kembar, kasihin nama kita. Ini bagaimana ya? Salah mintanya anak, coba minta keturunan, pasti lahir dari dia. Mintanya anak langsung aja, sama Allah dikasih. Emang doa depan Kak Amba mau main, manjur doa depan Kak. Dan doa depan Kak yang gak manjur, anak muda. Tuhan, sepulang umroh ini kami pengen hidupnya tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Tuhan begitu. Alhamdulillah jadi tukang sayur keliling. Iya hari itu dikelilingi wanita-wanita. Doa depan Kak, minta keturunan mesti. Kalau memang kita ini yang ada ibu bapak kita, maka logikanya setiap orang menikah pasti punya anak. Tapi faktanya tidak, berarti salah. Berapa banyak orang yang menikah yang tidak punya anak, sampai mati kan nggak punya anak. Berapa banyak orang pengen anaknya laki-laki, keluar perempuan. Pengen laki-laki, perempuan. Kali yang ketiga pengen laki-laki, perempuan. Berapa banyak orang yang pengen punya anak perempuan, keluar lagi laki-laki, keluar lagi laki-laki. Berapa banyak orang yang pengen anaknya selamat, lahirnya buta. Itu lahir buta tuh kepengenan ibunya bukan, kepengenan bapaknya bukan. Kalau bukan, berarti ada yang pengen nih. Ada nggak? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, ada yang menghendaki. Begitu. Maka kita itu kalau kita ini adalah enggak punya tidak, kita bakal muncul mestinya kesadaran kalau kita ini baru. Kesadaran bahwa diri kita baru akan memunculkan di otak, berarti di luar sana ada yang membaharkan kita. Berarti ada Tuhan yang ngadain kita dari tidak ada menuju ada. Karena kita ini ada yang membaharukan, ada yang nyiptain, kudulah kita banyak-banyak berterima kasih kepada yang ngadain kita dari tidak ada menuju ada. Kudu terima kasih. Anjing saja, anjing dikurungin sama orang 3 bulan aja, dikurungin, kasih makan kalau lapar, kasih minum kalau haus, bawa ke dokter diobati kalau sakit 3 bulan, makanin terus, kasih makan terus. Anjing
Kenapa dia nurut? Makan, diperhati, Ngerti balas jasa, ngerti berterima kasih. Kata tuh anjing, nih orang ngasih makan sama saya, nih orang ngasih minum sama saya, nih orang ngurusin saya, sudah sewajarnya saya nurut sama dia. Anjing ngerti terima kasih. Allah nyiptain kita dari tidak ada menuju ada. Habis itu Allah bukan ngasih makan sama kita 3 bulan kayak ke orang sama anjing, tapi Allah ngasih makan sama kita 3 tahun. Ada juga yang 30 tahun di hari ini dikasih makan terus sama Allah. Ada juga yang 30 tahunnya kali 2 yang hari ini begitu. Kan ada juga ya begitu. Terus saja dikasih makan sama Allah. Kalau tidak mau ruku, mau sujud, mau ibadah sama Allah, belum ngerti berterima kasih. Kalah. Namanya apa? Iya begitu. Dia 3 bulan aja nurut, Allah mikirin kita, ngasih makan sama kita, ngasih sehat sama kita. Masa kita tidak menurut sama Allah, tidak ngerti terima kasih? Begitu yang model begini hamba apaan? Kalau minta-minta sama Allah maksa. Tapi kalau urusan ibadah terpaksa. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ngerti terima kasih. Kalau minta aja maksa. Begitu minta maksa. Sampai Allah diancam-ancam, kalau rezeki saya di langit ya Allah turun minta. Kalau di bumi kedua, kalau jauh deketin, kalau dikit banyak, kalau seret lancar. Malaikat aja punya orang kayak begini apa? Maksa. Tapi kalau urusan ibadahnya terpaksa aja dagangnya lagi menurun, baru tuh api kerjain. Pas maju mah tinggal. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orang? Itu. Yang maju begitu. Kenapa? Kita ini kudunya terima kasih ya Allah. Rizki terbesar kita ini diadai. Sebelum kita mengeluh dengan kehidupan, yakin begitu adanya kita aja anugerah dari Allah yang kudu kita syukuri. Wong Allah boleh aja enggak ngadain kita, gitu. Boleh aja Allah enggak nyiptain kita, boleh enggak? Boleh. Begitu nyiptain kita boleh, terserah Allah. Tidak ada yang wajib bagi dia, terserah. Mau nyiptain kita enggak apa-apa, enggak nyiptain kita juga enggak rugi juga. Begitu nyiptain kita enggak untung juga Allah. Tapi kita kudunya berterima kasih kepada Tuhan yang mewujudkan dari tidak ada menjadi ada, sehingga kudu kita muncul dalam hati kita terima kasih. Alhamdulillah. Bahkan kita dikasih banyak nikmat. Mana di antaranya yang besar? Napas. Mau nggak saudara ini Allah kasih mobil Alphard 10 tapi nggak punya napas? Mau nggak gitu? Dia kalau nggak mau, kenapa ngeluh? Buat apa kita ngeluh? Nggak usah. Ada Allah mikirin sama kita. Yang kurang mikirin Allah, kurang. Pengennya diperhatiin mulu sama Allah, tapi merhatiin Allah kurang. Begitu pengennya dikasih mulu sama Allah, tapi
mementingkan perintah Allah kurang, belum mengerti berterima kasih. Kalau orang itu paham tidak, maka orang itu pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Betapa kita kurang ibadah, tapi perhatian Allah melimpah sama kita. Darah kita masih alhamdulillah lancar. Begitu. Ada banyak orang di rumah sakit kena penyakit kelenjar getah bening, bukan penyakit ringan. Begitu. Walaupun dikata kelenjar getah bening, coba pikir di mana kelenjar getah butuh. Ini aja kayak begitu. Bukan penyakit ringan. Banyak bisa dikasih yang berkaya. Orang kena penyakit stroke. Itu baru stroke, gimana 5 stroke. Aku buat apa? Mobil banyak, apa banyak nggak bisa kemana-mana kita ibadah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat ini kudu disyukuri. Dan kalau kita syukur juga buat kita juga, bukan buat Allah. Kita juga lagi syakartum la azidannakum. Anda bersyukur, Anda makin berlimpah. Yang berlimpah kita juga. Begitu. Maka salah satu wujud syukur kita dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ibadah sebagai puncak tujuan, tapi jangan jadikan ibadah sebagai beban hidup. Begitu. Tapi tujuan itu sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab.